Baik, sambil nunggu yang lain, ya, Bapak Ibu semua, kita bisa mulai dulu agar bisa cepat mulai juga cepat selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore, Mungkin Pak. saya dapat konfirm dari siapa tadi saya lupa. Kayaknya dari Pak Yasir tadi ya. Ardiansyah. Ardiansyah, ya. Jadi untuk hari ini profilnya adalah Bukalapak. Ada dua kelas ya, kelas A dan kelas B untuk yang semester 5 dan juga ada kelas C ya. Sebetulnya kelas C ini di mata kuliah e-commerce-nya diambil oleh Pak Firdaus ya. Pak Firdaus. Jadi saya hanya di kelas A dan kelas B aja, dan materi untuk Bukalapak ini belum pernah dipresentasikan ya. Baik di kelasnya Bapak Ibu dengan kelas yang satunya nanti malam untuk kelas A. Jadi ada tadi Pak Ardiansyah, ada Pak Koinadif, ada Pak Supardi, ada Lajeng Bu Aminatus. Belum hadir Bu Aminatus? Belum hadir gitu. Terus Pak Munif tadi, ini Pak Munif ada nih. Oke, monggo dimulai dulu Bapak Ibu, enggak apa-apa. Dipresentasikan monggo, siapa yang mau mewakili ini Pak Supardi. Oke. Saya minta maaf Pak, masih di jalan ini Pak. Oh, masih di jalan, boleh yang lain dulu aja Pak, apa digantikan ya. Mas Nadib, monggo. Mas Nadib udah masuk ya? Maaf Pak, nggak kedengaran suaranya. Itu Mas Nadib. Ngapunten nggih Pak, soalnya tugas. Ya, nggak apa-apa. Biar digantikan sama yang lain Pak. Sudah Pak. Kelompok kan gitu Pak, saling mengganti dan mengisi ya Pak ya, saling melengkapi. Emang dibuat seperti itu ya, dibuat fleksibel. Monggo, silakan yang mau dipresentasikan Pak Ardiansyah atau Pak Supardi, boleh dimulai aja Bapak. Perjalanan pulang Kak. Mohon maaf Pak untuk kalau saya mohon dibantu soalnya kita belajar laptop Pak. Oh gitu. Kuliah. Ya. Nanti saya transfer nomor rekening ya. Masuk. Baik, boleh Pak. Saya bantu dari sini, mohon nanti Bapak tinggal bilang skip gitu aja, next atau skip boleh ya. Ini saya presentasikan dulu. Oke. Ada animasinya. Window. Oke, PowerPoint slideshow. Sudah terlihat Pak? Mohon konfirmnya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik, silakan dimulai. Next Pak. Oke. Bentar Pak. Oke. Saya bukaan dulu Pak. Sapardi. Ya aku sih. Aku sih dah. Iya Kak Soroyo anak kamu sih. Ya aku sih. Sing tuwa ngalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Bukalapak. Bukalapak pertama kali didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010-an sebagai divisi agen bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta. Pada September 2011, Bukalapak berdiri sebagai PT yang dikelola oleh Ahmad Zaki selaku CEO dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO. Pada 18 Maret 2014, Bukalapak meluncurkan aplikasi untuk Android yang dikenal dengan Mobile Bukalapak yang khusus diciptakan untuk para penjual untuk mempermudah dalam mengakses lapak dagangannya. Bukalapak memiliki program memfasilitasi para UKM untuk melakukan transaksi jual beli secara online.
dan mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline-nya tersebut. Pada 25 Juni 2014, Bukalapak menambahkan fitur Quick Buy, yaitu di mana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika akan membeli barang. Ketika muncul halaman, cukup isi data pembelian dan pembeli memilih tab beli tanpa akun. Tahap ini, pembeli cukup memasukkan email dan alamat pengiriman barang. Nantinya digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran dan sebagai kontak untuk menghubungi pembeli jika terjadi kesalahan saat transaksi. Tampilan website Bukalapak, teman-teman bisa dilihat seperti yang ada di gambar tersebut, penampilan Bukalapak. Oke, next Pak. Produk-produk yang disediakan oleh Bukalapak, salah satu yaitu handphone, sepeda, tablet atau aksesoris gadget, komputer atau laptop, printer atau scanner, media penyimpanan data, fashion wanita, fashion pria, aksesoris fashion, peralatan elektronik, audio atau video, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, sampai dengan buku ataupun alat musik dan lain-lain. Proses sistem pembayaran transaksi. Calon pembeli melakukan transfer pembayaran ke Bukalapak. Selanjutnya, Bukalapak memberitahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima. Setelah itu, penjual melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Kemudian pembeli memberi konfirmasi ke Bukalapak ketika barang sudah diterima. Kemudian, Bukalapak akan mentransfer uang ke penjual dari hasil transaksi dengan pembeli. Cara pembayaran di Bukalapak bisa melalui buka dompet atau mandiri klik buy, BCA klik buy, CMB klik atau transfer via bank atau ATM. Proses dalam bertransaksi yaitu dari penjual ke pembeli mentransfer uang yang dibuat untuk membeli produk dari penjual kepada Bukalapak. Setelah barang diterima, Bukalapak memberikan uang tersebut kepada penjual. Packing dan pengiriman barang. Pengiriman paket bisa melalui JNE reguler, Tiki Rek, dan juga pos kilat khusus sesuai keinginan pembeli. Selanjutnya, keuntungan meliputi 1. Ada cara mudah dalam pembayaran atau transfer ke rekening Bukalapak. 2. Ada fitur buka dompet, rekening virtual Bukalapak. Yang ketiga, ada rasa nyaman dan aman berbelanja di Bukalapak. Yang keempat, apabila membeli lebih dari satu barang dengan satu seller yang sama, hemat ongkos kirim. Selanjutnya, jaminan 100% uang kembali apabila barang tidak dikirim atau tidak sesuai iklan. Kalau kurang jelas, bisa kirim pesan inbox ke seller. Yang terakhir, apabila kurang nyaman, bisa tanya-tanya langsung via email, yaitu cs@bukalapak.com. Monggo Cak Pardi. Kekurangan. Pertama, kepercayaan antara penjual dengan calon pembeli. Kedua, kenyamanan dalam bertransaksi.
ada konsumen yang pelit dengan masalah ongkos kirim. Kekurangannya, mohon maaf, kekurangannya. Ada konsumen yang pelit dengan masalah ongkos kirim. Ada yang banyak tanya. Ada yang serius, tapi belum tentu percaya barang akan sampai dikirim atau tidak. Ada yang tawar-menawar dulu sebelum membeli. Bahkan ada juga yang berani-beraninya bertanya apakah bisa COD. Maintenance website, maintenance server, dan pesaing bisnis. Jenis relasi bisnis. Jenis relasi Bukalapak seperti halnya situs layanan jual beli online ini berbasis customer to customer, C2C. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen, di mana siapapun dapat membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia, baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. User secara perseorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk baru maupun bekas yang masih berkualitas atau layak digunakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Ingat, ini saya salah fokus di halaman terakhir ya, Pak ya. Ini kayak kopi lazim ya, Pak ya. Yang di belakangnya kampus itu loh, Pak. Kopi lazim kalau pernah tahu ya, kopi kasar. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Saya akan stop presenting dulu. Baik, di acara utama untuk diskusi nih, oke, sudah ada 29 peserta yang masuk. Jadi ada yang unik ya, Bapak Ibu ya. Kok berani-beraninya tanya, waduh kok ngeri sekali ya. Bahasanya dari mana itu? Cuma tanya-tanya doang gitu, tapi nggak beli. Wah, itu sering kali ya, lebih pasar basi ya. Basi ya. Ya, padahal kan sudah biasa Pak ya COD itu. Biasa COD, jadi ya gitulah ya kebiasaan. Tak kotok tapi gak tubuh. Tak kotok tapi gak tubuh. Sampean paling. Aku jarang Mbak. Oke, baik. Silakan nih, siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu semua. Presentatornya masih ada 4 ya. Yang Bu Aminatus sudah masuk belum ya? Bu Aminatus ada? Mungkin shift 2, Bu, Pak. Shift 2? Oh, lagi sibuk di IDD. Oh ya, enggak apa-apa. Di IDD. Bu Aminatus aja ya. Presentasi sendiri aja ya. Sampai sekarang. Iya, iya. Apa? Cari belum presentasi sendiri. Terus ini kesempatan jadi ada 2 orang nih sama Bu Aminatus nih. Wah, mantap. Bisa didukung ya, disupport, di supporter untuk manggung. Kita Bulan Sari Bu Aminatus nanti. Oke, dan ini juga dalam kondisi rekam ya, Bapak Ibu semua ya. Ini Bapak Ibu lihat di pojok kiri atas ini sekarang. Jadi kalau pakai Gmail, kita pakai email ya Bapak Ibu semua ya. Sekarang pakai Gmail gratis nggak bisa record. Saya lupa, saya juga belum ngecek, baru tahu seminggu yang lalu bahwa Google Drive Suite yang unlimited storage, penyimpanan terbatas milik saya, akun saya sendiri ternyata bisa merecord ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga bisa lebih kenal Bapak Ibu dan saya bisa nyapa Bapak Ibu nanti kalau lagi di jalan ketemu saya nyapa duluan ya. Jangan sampai saya disapa dulu, saya nyapa duluan. Jadi saya bisa hafal ya, ada videonya, bisa direkam. Baik, silakan didiskusikan. Jadi ada beberapa clue dari kelemahan ya. Kelemahan ini
kita bisa saling berdiskusi ya. Ada beberapa materi dan dari Bukalapak ini saya rasakan ada lebih ditekankan pada makelar ya, makelar. Terus ke Bukalapak dulu store, habis itu oleh Bukalapak nanti akan dibayarkan ke pihak penjual. Lalu sebenarnya semua sama, cuman dari presentasinya ini lebih sangat ditekankan harus lewat Bukalapak sebagai maklarnya gitu ya. Baik, jadi kita akan ambil coba satu pertanyaan nih, satu pertanyaan dari grupnya Pak Triyono dan Pak Baharudin. Ada enggak nih? Pak Triyono, Pak Imam, Pak Septian, dan Bu Leli. Ada yang ditanyakan? Silakan langsung di open mic saja. Pak, dari kelompok 1 mau tanya. Silakan, Bukus. Ada nggak perbedaan Bukalapak ini dengan e-commerce lainnya? Di Shopee, Tokopedia, Lazada. Perbedaannya menonjol. Oke, Pak Bukus suka yang menonjol ya, itu kuncinya. Baik, silakan mau ditampung dulu. Ditampung dulu aja, Pak. Ditampung dulu, baik. Sampai 2 aja ya, Bapak-Bapak ya. Ada pertanyaan sambil jawabannya pulih sambil browsing. Jadi kita saling berbagi informasi dari apa yang sudah kita cari ya. Pertanyaan yang berikutnya dari grup yang lain, dari grupnya Pak Salman, Bu Rosi, Pak Iwan, Pak Wahyudi, Pak Triyono. Oke, langsung open mic silakan. Nah, pertanyaan sangat umum sekali dari Bukus. Yang membedakan apa nih Bukalapak dengan platform-platform e-commerce yang lain? Pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat umum sering ditanyakan. Kira apa ya? Silakan dilanjutkan lagi. Dari grupnya Pak Salman ada? Tadi sudah nabung nih pertanyaan nih, dari Bukusnya sudah 2, Pak Salman sudah 2, Pak Wahyudi sudah 2, Pak Imam 2, Bu Leli 2, tinggal nyicil aja nih, enak banget ya. Oke, silakan ada mau lagi dari grupnya Pak Salman ada? Belum Pak, belum buat Pak. Oke, belum buat. Oke, dari Bu Rosi, grupnya Bu Rosi ada Pak Hudhan, Pak Budi, Pak Farid, Pak Fani, Usman. Oke. Ada yang ditanyakan tadi, ada yang coba pura-pura nanya, ada yang minta COD loh. Jangan-jangan kekurangan ini adalah bedanya dengan platform yang lain ya. Tadi yang ditanyakan Bukus adalah kelebihan yang menonjol, tapi ini kebalikannya. Kelemahan yang menonjol, mengapa kau tidak menyediakan COD? Padahal Shopee sudah menyediakan COD, kan bisa aja ya, tidak hanya dari kelebihan yang menonjol, tapi juga ada kekurangan yang menonjol. Oke. Atau ada yang mau tanya itu, bisa dipertajam lagi, boleh. Silakan. Dari grupnya Pak Iwan ada? Ada Pak Yusuf, Pak Samsul, Bu Afida, dan Bu Lilis. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Dari grupnya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, saya kangen lihat foto profilnya nih ya, pakai kacamata hitam, terus pakai jaket armawar biru ya. Saya kangen icon itu, profil itu, walaupun tidak jarang on cam dari Pak Wahyudi. Karena belum gilirannya, Pak. Belum gilirannya, Pak. Saya tidak berani untuk tampil langsung off gitu, saya tidak berani. Oke. Dari grupnya Pak Wahyudi, ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya nanti yang bertanya ya. Oke. Saya nanti yang bertanya kalau nggak ada yang pertanyaan. Oke. Baik, tidak ada dari Pak Wahyudi. Dari grupnya Pak Imam Syafi'i, Pak Triyono, Pak Baharudin. Pak Eko, ada Pak Eko, Pak Eko. Iya, Pak. Oke, ada yang tanyakan Pak Eko, boleh. Mau tanya Pak ini Pak. Silakan Pak Eko. Ini kan ada fitur COD Pak, cash on delivery. Apakah fitur COD itu ada
batasannya pembelian barang sekitar sebesar berapa per transaksi, Pak? Ya, terima kasih Pak Eko. Bisa diulang Pak Eko? Oke, silakan diulang Pak Eko. Pak Pardi, apakah di COD, di fitur COD ada jumlah pembelian barang yang ada maksimalnya atau minimalnya sebesar berapa gitu per transaksi? Ada batasan enggak gitu loh mungkin maksudnya. Ada batasan pembelian per transaksi. Batasan, ada limitnya enggak? Limit quantity dari barang atau limit transaksi dari jumlah pembelian, atau adakah limit secara nominal rupiah? Limitnya banyak nih. Oke. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Bu Kusmiati dan Pak Eko. Oke. Silakan dijawab untuk yang pertama nih. Siapa yang mau jawab? Dijawab saja. Ya, mewakili Pak. Mohon maaf untuk yang sistem COD yang kami tahu, yang saya tahu ada batasan limit Pak. Maksimum pembelian melalui fitur COD sekitar kalau nggak salah 2,5 juta dengan pembelian minimal 50.000. Itu Pak. Untuk pertanyaan Pak. Oke, jadi masih di limit ini ya Pak Ardiansyah, limit nominal ya? Ada limit, ada batas maksimal dan ada batas minimalnya ini. Oke. Bisa saya revisi Pak? Oke Mas Eko, monggo. Di sini tercatat maksimum jumlah Rp4 per transaksi. Nah, maksudnya di Bukalapak itu maksimal transaksi 4 juta gitu Pak Eko? Maksimum pembelian yang bisa menggunakan maksimum pembeliannya itu limitnya sekitar 4 juta gitu. Iya, 4 juta rupiah per transaksi. Ya, kalau di Bukalapak Dor. Kamu takut kok. Setiap aplikasi toko online, tahu saya itu memang berbeda. Ada yang 2,5 juta, ada yang sampai 4 juta. Kalau setahu saya sih, Bukalapak itu memang hampir maksimumnya itu dengan jumlah 4 juta. Oke, untuk fitur COD. Fitur COD ya Pak ya, itu 1 hari ya Pak. Dalam 1 hari, 1 tanggal gitu ya, karena ada invoice-nya, ada tagihan membayar, ada invoice ya, tagihan. Itu 1 hari atau kalau beda toko bisa COD lagi nih Pak? Atau memang secara kumulatif ya Pak? Per hari? Maksimal 3 kali dalam sehari Pak ini Pak. Oke, berikut. Ya, 3 kali dalam sehari, maksimum 4 juta Pak. Total ya Pak ya, kumulatif ya, bukan per kalinya tadi, bukan ya. Misalnya pagi, siang, dan sore, misalnya 4 juta, atau pagi, siang, sore itu totalnya itu adalah 4 juta. Yang mana nih Pak? Bukan Pak, yang dimaksud 4 juta itu fitur per transaksinya. Maksimal jadi setiap kali transaksi itu maksimal itu 4 juta. Batas harganya itu 4 juta Pak. Per transaksi. Terima kasih Pak. Jadi 4 juta per transaksi dan bisa dilakukan lebih dari 1 transaksi dalam 1 tanggal atau dalam 1 hari. Oke, good. Terima kasih informasinya, saya baru tahu nih. Untuk pembayaran COD itu juga ada Pak, kayak apa ya, tidak berlaku bagi pembeli yang dropshipper gitu Pak, yang kayak apa ya, serta yang digabungkan dengan fasilitas mix payment yang buat di fitur di Bukalapaknya sendiri ada itu, pembeli prioritas lah, jadi ada khusus yang jadi tidak bisa semua orang bisa kayaknya gitu. Oke, betul. Jadi
dropshipper itu seperti tangan panjang yang lain dalam suatu rantai ya Pak ya. Jadi Iya, dia juga reseller juga, dropshipper ya. Jadi karena dia punya kemampuan, mungkin punya kemampuan finance lebih, sehingga dia bisa kulaan lebih banyak gitu ya. Nah, dan dia bisa dijual mungkin bukan dari pembeli secara online, tapi secara konvensional ya, pembeli yang masih belum online tradisional. Kulaannya dropshipper ya. Aman Nur ya, aman buka. Iya, jadi dropshipper saya pernah dengar itu dan pernah ditawari juga gitu ya, tapi harus bermodal ya. Kayak kalau main saham itu brokernya kali ya, dropshipper. Iya. Kayak tengkulak gitu Pak ya, tengkulak untuk sesuatu anu dikulak gitu Pak ya, baru dilempar lagi kayak gitu. Betul sekali, tengkulak dikumpulkan ya. Kalau misalnya jual karkas atau barang bekas itu pengepulnya ya. Pengepulnya. Jadi apalagi dropshipper itu harus dilatih atau dia harus punya kemampuan detail, teliti untuk mendapatkan harga yang paling murah dari yang ditawarkan oleh banyak penjual secara online. Ya, secara online. Apalagi belinya pakai sistem diskon misalnya. Kalau beli banyak ini buy 5 free 1 misalnya. Beli 5 gratis 1 misalnya. Iya, oleh dropshipping. Oke. Baik, terima kasih. Ada istilah dropshipping nanti. Dropshipping nanti akan saya bahas coba di grup satunya lagi ya, dropshipping atau dropshipping Pak Ardiansyah. Ya, kayak tengkulak itu tadi Pak, kayak ya di apa ya, dari dagangan itu kayak apa ya, istilahnya itu dibeli semua tapi nanti dilempar lagi kayak gitu. Jadi kayak merusak pasaran kan, kadang merusak pasaran Pak, barang-barang kayak gitu Pak. Jadi bisa dengan harga murah kita beli dengan banyak, diborong, nanti kita lempar dengan harga mungkin lebih tinggi bisa, atau direndahkan bisa. Bisa merusak pasaran juga katanya. Betul. Ini sebuah kisah ya, sebuah case ya, Bapak Ibu. Mungkin terutama ibu-ibu nih, tahu enggak nih, dalam 2 minggu terakhir ini harga minyak naik sekali ya. Harga minyak naik sekali. Ya. Nah, saat kita sudah tahu harga minyak mulai langka di pasaran tradisional, secara konvensional masih mulai langka, tapi di secara online itu yang jual-jual produk konsumer seperti bahan pangan, produk minyak itu masih jual murah-murah. Nah, itu kan kesempatan nih, kesempatan untuk membeli semua, terus habis itu ditahan dulu, sudah terjual kan dari pihak penjual, sudah dibeli oleh dropship, ditahan dulu sampai benar harganya naik, umum, kopra, minyak kelapa sawit naik, baru dijual lagi. Dia pakai nama dia untuk prioritas penjual, dijual lagi dengan mengikuti harga yang ada di pasaran secara tradisional. Itu bagus sekali. Dan keuntungan dari dropshipper ini gini Bapak Ibu ya, dropshipper itu kalau misalnya dagang secara tradisional konvensional, kita kan butuh stok ya Bapak Ibu ya. Kita kulaan nih, saya mau dikirim barang ini, taruh di gudang atau taruh di halaman belakang rumah atau di bagasi dulu, nanti saya jual langsung, kan biasanya gitu ya kalau secara konvensional. Tapi kalau secara online ini enaknya adalah tidak punya gudang, tidak punya gudang atau tidak punya tempat penyimpanan, Bapak Ibu bisa nitip dulu ke penjual, ya, bisa nitip dulu. Nanti saya lunasi dulu atau saya DP 70%, 30%-nya adalah 2 minggu lagi. Ini perjanjian kan saya sudah beli banyak nih. Kemudian saya lunasi 2 minggu lagi. Padahal setelah lunas 2 minggu lagi, itu Bapak Ibu mulai menjual lagi. Nah, selama 2 minggu lagi itu, durasi 2 minggu itu, Bapak otomatis sudah tempat penyimpanan barang tersebut oleh pihak penjual. Bukannya begitu ya Pak? Strateginya. Betul Pak, Arti? Betul seperti itu bisa Pak? Oke Pak. Oke, jadi kalau Pak Arti punya banyak duit ya, oke Pak, kalau disimpan di tempat yang lain gitu, itu lebih baik diputar berupa barang. Sudah pasti untungnya, apalagi kalau tahu pasarannya naik. Oke, good sekali, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kita masih ada satu pertanyaan lagi deh ya. Satu pertanyaan lagi. Dari buku tadi belum ya? Yang perbedaan tuh ya? Yang perbedaan tadi. Ya, betul sekali. Mohon menjawab Pak. Yang menonjol ini apa kekurangan ya?
kurang jelas ya. Kayaknya berbeda keuntungan kayaknya atau keunggulan yang berbeda kayaknya ya. Saya rasakan dari Kusnya tadi. Baik, silakan. Apa yang menonjol ya dari Bukalapak ini? Dari slogan Bukalapak tadi jualnya banyak ya, handphone, produk alat rumah tangga dan lain-lain. Rumah tangga dan lain-lain. Apa keunggulannya, apa barangnya dijual? Kalau cashback gimana nih? Kalau cashback, tahu ya cashback ya. Cashback gimana kalau di Bukalapak nih? Para presentatornya nih. Dari Pak Ardiansyah, Pak Nadi, Pak Supardi, Bu Aminah, nggak ada ya, Pak Munif. Ada nggak keunggulan dari fitur yang ditawarkan oleh Bukalapak, Bapak? Ya, mungkin bantu jawab, Pak. Mungkin kelebihan yang utama dari fitur belanja online di Bukalapak ini mungkin ada kayak aplikasi itu, Pak. Jaminan aman berkat payment system itu, Pak. Jadi metode transaksi mirip rekening bersama penjual menerima dana pembayaran setelah pembeli terima barang sehingga penjual tidak mengirimkan barang. Dana aman dikembalikan 100%, Pak. Oke, betul. Jawabannya betul sekali ya. Karena tadi ada salah satu slide itu ada metode pembayaran yang sangat easy use ya, easy to use, easy mudah to use digunakan, mudah digunakan. Dari Mandiri ada tadi ya, ada dari Bank Mandiri, Klikplay, ada BNI, Klikplay, ada BCI, BNI, BCA maaf ya, BCA, Klikplay, apa lagi ya Pak ya? Jadi ada Mandiri, ada BCA, terus ada apa lagi yang tinggal Klikplay aja itu ya. Itu juga lebih memudahkan dan itu otomatis menyasar beberapa nasabah khusus yang setia pakai rekanan bank uang yang dipercayakan pada bank tertentu. Mungkin dari bank BCA misalnya, kalau saya tahu dari bank BCA itu nasabah-nasabah BCA adalah mayoritas dari perusahaan ya Mbak ya. Misalnya banyak perusahaan, lebih disurvei kalau saya mau diklarifikasi. Nasabah bank BCA itu mayoritas ya dari beberapa porsi lain itu adalah para pengusaha atau para karyawan di perusahaan swasta. Itu yang saya tahu ya, karena saya pernah bekerja di perusahaan swasta dan pakai BCA. Sedangkan untuk di Bank Mandiri itu lebih ke sektoral ya, lebih ke sektoral di mungkin pegawai di institusi pendidikan misalnya. Kayak saya sendiri itu juga ada BRI dan Mandiri gitu ya, ada di Bank Mandiri juga. Dan juga ada tadi nasabah apa lagi Pak tadi Pak? Ada Mandiri, biasanya sama apa lagi? Dan itu kan juga memudahkan, Klikplay gitu ya kan? Itu kan ada mobile banking. Apa Pak? CIMB juga bisa. Itu Pak ada SIM niaga ya Pak ya. SIM niaga ya. Ada fitur yang ada di minimarket kayak Indomaret, kayak Alfamart itu bisa lewat situ Pak. Pembayaran melalui. Wah, apa nggak sungkan Pak Ardiansyah? Saya mau beli barang ini, ada barangnya di Indomaret tapi belinya ke Bukalapak, bayarnya ke kasir Indomaret gitu ya? Kan biasanya di minimarket tertentu kan disediakan layar itu Pak, kayak layar apa untuk mentransaksi sendiri nanti dapat kayak apa ya, print out-nya nanti kita mau bayar di kasir Pak. Jadi kayak kan di Indomaret kan biasanya ada kayak bayaran barang kan ya disediakan mesin pembayaran. Mesin pembayaran khusus online nggak Bukalapak aja, mungkin di yang lain lainnya juga ada kok Pak. Oke, iya saya pernah lihat juga ya, cuma nggak pernah pakai Pak. Tapi pernah pakai ya? Ya untuk bayar listrik Pak. Ya bayar listrik bisa dari situ Pak, nanti di Indomaret. Saya biasanya bayar listrik. Bisa dicoba Pak. Oh iya, saya nyoba deh. Jadi nggak perlu ke kasir ya Pak ya? Perlu Pak. Perlu dikasihkan ke kasir.
Oke. Dari mesin itu nanti kita bayarnya tetap di kasir. Dari kasir keluar print out lalu diverifikasi lagi untuk beli-beli barang-barang itu ya Pak ya. Jadi kita minta tolong pihak kasir untuk menyimpan duit kita ke elektronik dibayarkan pada rekanan platform e-commerce. Oke. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu semua ya untuk hari ini ya. Nanti kita tunggu show off-nya ya, Bukus. Terima kasih jawabannya. Sama bagus. Iya. Saya sampai salah paham. Nggak terima tadi ya. Terima dia kurang memuaskan karena nanti yang paling menonjol supaya diajak katanya zaman ini kurang memuaskan. Wah itu agak repot ya. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini pada sore hari ini untuk Bukalapak ya. Jadi presentasinya materinya sudah cukup bagus. Ada kekurangan-kekurangan disampaikan ya dari kekurangan itulah kita bisa saling bereksplorasi dan mencari informasi. Oke. Selamat sore Pak Udhan, terang sekali Pak Udhan. Oh berkilau Pak, glowing sekarang gantian nih. Pak Udhan glowing sekarang ya. Saya di rumah Pak hari ini bolos. Ngomong-ngomong tentang bolos nih Bapak Ibu ya. Karena dari royal gitu loh Pak. Oh gitu, iya. Saya juga barusan dari Royal tadi ya, capek Pak. Naik gondol lah. Ini bisa ya Pak, nanti saya mau ngikuti dari awal. Kenapa Bu Rosi? Materinya tolong di-share ya Pak, saya nggak ngikuti dari awal. Oh iya Bu, ya boleh. Dari pihak presentator boleh langsung di-forward ya Pak Ardiansyah ya. Lanjut memasak Bu Anis. Iya, oke, baik. Iya, saya ingin cerita sedikit ya. Hari Minggu kemarin saya ke PTC ya, setelah akreditasi hari Sabtu terakhir sudah capek lelah. Hari Minggu saya ingin refreshing ke PTC, ruami sekali. Habis itu hari tadi ini saya baru pulang dari Royal. Gitu. Setelah saya rasakan nih Bapak Ibu ya, ternyata bolos itu enak Bu ya. Bisa refreshing ya. Saya nyesel sekali dulu. Apalagi hari Senin Pak ya? Bolos ya. Apalagi bolosnya hari Senin. Waduh. Sudah I don't like Monday. Seninnya nggak pernah masuk teman-teman. Besok saya terapkan Pak Pardi. Senin depan saya akan nggak masuk lagi ya. Masuk Pak Eko. Kali ya. Masuk Pak Eko. Dan Senin jangan masuk ya. Apa ditas. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua untuk hari ini. Semoga for diskusi kita pada sore hari ini ada berkahnya dan ada manfaatnya. Dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasaran. Lanjutan. Mas Eko.